insan kampus. Pekerjaan sosial dengan lingkungan fokus pada interaksi antara manusia dengan lingkungan fisik, lingkungan sosial, serta lingkungan alam di sekitarnya. Layanan ini bertujuan untuk membantu individu, kelompok, atau komunitas dalam mengatasi masalah lingkungan yang berdampak pada kesejahteraan mereka. Dalam implementasinya, pekerjaan sosial dengan lingkungan mencakup tahapan proses layanan seperti engagement, assessment, rencana intervensi, evaluasi, dan terminasi. Misalnya dalam masalah polusi, bencana alam, atau degradasi lingkungan. Proses pada tahap yang pertama itu adalah engagement, di mana engagement ini merupakan tahap awal untuk membangun hubungan kerja yang positif antara pekerja sosial dengan klien atau komunitas. Pada tahap ini, pekerja sosial melakukan pendekatan dengan penuh empati, kepercayaan, dan rasa hormat untuk memahami situasi serta kebutuhan klien terkait isu lingkungan. Kegiatan yang dapat dilakukan meliputi mengenalkan diri dan menjelaskan peran pekerja sosial, kemudian mendengarkan keluhan atau kekhawatiran klien tentang masalah lingkungan, dan mengidentifikasi pihak-pihak terkait yang mungkin memiliki peran dalam masalah tersebut. Misalnya pemerintah lokal, LSM, atau organisasi lingkungan. Proses pekerjaan sosial pada tahap yang kedua adalah asesmen, yang bertujuan untuk memahami serta mendalami masalah lingkungan yang dihadapi dan dampaknya terhadap klien. Pekerjaan sosial mengumpulkan informasi untuk membuat diagnosis sosial yang akurat. Langkah-langkah asesmen itu meliputi yang pertama adalah mengidentifikasi faktor penyebab masalah lingkungan. Misalnya praktik industri yang merusak lingkungan. Kemudian, menilai dampak lingkungan terhadap kesehatan dan kesejahteraan klien, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Kemudian selanjutnya, mengidentifikasi sumber daya yang tersedia untuk membantu menangani masalah. Misalnya, program bantuan pemerintah atau bantuan dari komunitas tempat. Tahap ketiganya adalah rencana intervensi. Setelah asesmen, pekerja sosial menyusun rencana intervensi yang mencakup strategi untuk mengatasi masalah lingkungan serta mencapai tujuan yang diinginkan. Tahapan dalam merencanakan intervensi ini meliputi yang pertama, menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian, menyusun langkah-langkah strategis yang spesifik dan terukur. Dan yang ketiganya, mengidentifikasi sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk melaksanakan intervensi. Misalnya, dari segi pendanaan, sukarelawannya, kerjasama dengan organisasi lingkungan. Tahap yang keempat adalah implementasi intervensi, di mana implementasi ini merupakan tahap di mana rencana intervensi dijalankan. Pekerja sosial berkolaborasi dengan klien dan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan langkah-langkah yang telah direncanakan. Kegiatannya yang mungkin dilakukan meliputi diantaranya menyediakan edukasi lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kemudian, mengkoordinasikan pembersihan lingkungan atau program daur ulang, dan atau mengadvokasi kebijakan publik yang lebih ramah lingkungan. Tahap yang kelimanya adalah evaluasi. Evaluasi ini dilakukan
untuk menilai efektivitas intervensi yang telah dilaksanakan. Pekerja sosial mengumpulkan data untuk mengetahui apakah tujuan telah tercapai atau apakah ada perubahan yang positif dalam situasi klien. Proses evaluasi ini dapat meliputi menilai apakah langkah-langkah yang diambil itu sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, kemudian mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi selama implementasi, dan menggunakan hasil evaluasi untuk menyesuaikan strategi yang mungkin diperlukan untuk perbaikan. Dan tahap yang keenam adalah terminasi. Terminasi ini adalah tahap akhir dari proses layanan di mana hubungan formal antara pekerja sosial dan klien berhenti. Ini dilakukan ketika tujuan intervensi telah tercapai atau saat klien tidak lagi memerlukan layanan. Pada tahap ini, pekerja sosial melakukan diskusi akhir dengan klien untuk memastikan mereka siap untuk mandiri, memberikan rekomendasi atau rujukan untuk dukungan lanjutan jika diperlukan, dan mengkaji kembali proses yang telah dilakukan untuk memberikan umpan balik. Semoga bermanfaat.